membutuhkan jilbab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan ketiga. Betul, pertemuan ketiga pembelajaran di rumah atau biasa disebut pelajaran daring atau online. Sehubungan liburnya ditambah atau diperpanjang sampai tanggal 1, maka kita belajarnya sampai selesai materi kita tetap modelnya seperti ini. Nah, sekarang mungkin minggu ini saya masuk 2 kali untuk mempercepat materi kita. Jadi silahkan dibuka buku halaman 188. Tapi sebelum kita bahas 188, saya ingatkan temannya yang tidak hadir, seperti biasa cukup menggantinya 5 nomor soal di materi yang kita bahas ini. Nah, ada tugas kelompok yang belum masuk, yaitu menghitung titik impas atau menghitung berapa pengeluaran, berapa keuntungan selama kita melakukan praktek membuat makanan internasional yang telah kalian praktekkan, kecuali kelas 11 MIPA 2 yang belum pernah praktek sama sekali. Nah, sekarang jadi saya ingatkan kembali, setiap kelas silahkan hitung pengeluaran dan pemasukan. Kalaupun ada keuntungan ya silahkan dihitung. Itu tugas per kelas. Untuk tugas perorangan yang tidak hadir cukup membuat 5 nomor soal. Nah, sekarang saya share materinya dulu. Saya share materinya. Oke. Bisa dilihat layar monitor? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, sekarang jadi setelah kita, sebenarnya ini kalian sudah praktekkan ya, kecuali 11 MIPA 2 karena 4 kelas itu sudah melakukan proses penjualan. Bagaimana mereka menjual dia punya masakan, dia punya makanan khas internasional, yang mungkin di sini kita bisa bahas. Oke. 11 MIPA 1 silahkan dibaca. Ya, perwakilan 11 MIPA 1 tadi. Oke, silahkan dibaca 11 MIPA 1, sebut namanya Dilang. Silahkan Dilang. Promosi produk hasil pemasaran tidak hanya berhubung dengan produk, hanya harga produk dan pendistribusian, tetapi berkait pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen agar produk dikenal dan pada akhirnya dibeli. Untuk mengkomunikasikan produk ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi, penjualan dan penjualan tatap muka. Oke.
stop dulu. Promosi, ya, promosi. Ya, saya kira kata promosi itu sering kalian dengarkan. Jadi, pemasaran itu tidak hanya berhubungan dengan produk, harga, dan bagaimana produk itu sampai ke orang yang mau beli atau distribusi. Nah, terkait itu, ada cara bagaimana supaya produk itu, ini pendistribusian, jadi produk kita bisa cepat sampai ke konsumen. Nah, yang pertama, periklanan. Saya baca dulu, periklanan atau uppersting. Jadi mungkin kalian sering nonton, ya pas asik-asik menonton, bilang lagi ya ada si iklan. Nah, iklan periklanan atau uppersting merupakan sebuah bentuk komunikasi non personal. Yang dimaksud dengan non personal, tidak secara langsung ke pribadi, ya. Ya, jadi tidak secara langsung ke orang yang mau beli, tetapi melalui perantara. Ya, biasa melalui televisi, biasa melalui radio, ya, biasa melalui aplikasi. Mungkin pernah kamu menjalankan aplikasi di handphone, tiba-tiba ada iklan, ya, memberikan iklannya. Nah, perhatikan, memberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun media yang biasa digunakan ada televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan periklanan. Pernah nonton iklan? Pernah. Ya. Pernah. Oke, pernah ya. Nah, iklan itu adalah cara yang paling ampuh, ya, cara yang paling ampuh untuk menarik pembeli. Mungkin pernah kamu lihat produk di toko, ya, sebenarnya produk tersebut sama, cuma yang satu ada iklannya, terus yang satu tidak ada iklannya. Ya, yang mana kamu pilih? Yang ada iklan. Yang ada iklannya. Ya, betul. Yang ada iklannya. Iklannya Ya. terkenal. Betul. Saya juga gak biasa begitu. Aku kak beli ini tidak ada di televisi. Tidak ada iklannya. Siapa tahu barang tiruan atau palsunya. Ya, biasanya seperti itu orang untuk membeli produk. Sama dengan kita, makanan, ya jujur sih, samosa yang dibuat dengan kari, apalagi samosa kari, ya itu yang 11 MIPA 1 kari, 11 MIPA 2 belum, 11 MIPA 3 samosa mungkin, IPS 1 IPS 2 juga samosa. Nah, silakan 11 MIPA 2 baca B. Ada yang bisa baca 11 MIPA 2? Pak. Oke, silahkan. Andi Ilham, tidak usah dikacak-kacak HP-nya. Silahkan perwakilan 11 MIPA 2. Oke, berarti 11 MIPA 2 malam ini alfa semua ya. Kita ke 11 MIPA 3. Jadi untuk malam ini tidak ada 11 MIPA 2 yang hadir. Mana MIPA 2? Ya, alfa semua 11 MIPA 2. Silahkan 11 MIPA 3, Depa, Putri David, silahkan dibaca. Semuanya B. Promosi penjualan atau sales promotion merupakan intensif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana
diharapkan pembelian dilakukan sekarang. Wujud nyata kegiatan penjualan misalnya adalah obral, pemberian kupon, pemberian contoh produk, dan lain-lain. Oke. C. Lanjut. Pak. Lanjut. C. Penjualan tatap muka atau personal selling merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan penjelasan untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi agar pelanggan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Oke, stop. Promosi penjualan atau sales promosi merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk. Yang dimaksud sales promotion adalah orangnya langsung menjual ke kita. Biasa ada itu yang datang ke sekolah mah promo-promo, misalnya kartu Telkomsel, kartu Indosat. Ya, itu yang namanya promosi penjualan, sales promosi. Pernah dulu ada di sekolah yang kopi itu. Nah, dan inilah yang kamu lakukan sebenarnya di sekolah, langsung mengantarkan produknya ke pembeli. Itu promosi penjualan, sales promosi. Ya, pada saat kita mengunjung, beli kau dulu beli 2 gratis 2. Beli kau dulu sama saku, beli kau dulu ini. Itu yang dimaksud dengan sales promosi. Ya, biasa diobral, biasa memberikan kupon atau contoh-contoh produk gratisnya. Nah, kemudian kalau ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nah, sekarang penjualan tatap muka. Ya, merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan penjelasan untuk membeli produk melalui komunikasi secara personal dalam situasi agar pelanggan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, kalau ini bedanya sales promotion dengan personal selling. Nah, biasanya kalau ini tas sebentar ya, cukup masuk memperlihatkan produknya beli. Nah, kalau ini biasanya dia mendemokan. Ya, misalnya dia menjual ala-ala kue samosa, dia bawa alat-alatnya kemudian dia demokan secara tatap muka. Kalau ini barangnya sudah jadi. Yang ini. Kalau ini biasa barangnya belum jadi. Ya, kalau ini tadi contohnya itu rokok, kopi-kopi, penjual kopi yang pernah masuk sekolah, kartu. Kalau ini personal selling biasanya kalau kue, ya lihat maki dulu sebentar dibeli, saya buatkan contoh cara membuatnya, setelah itu bisa dicoba. Ini. Jadi kalau ini barangnya jadi baru dipromosikan, ini biasanya belum jadi. Oke, 11 MIPA 11 IPS 1. Silakan dibaca deh. D. Penjualan atau hubungan masyarakat. Ya, Sukma ya, silakan baca. E. Publisitas atau hubungan masyarakat merupakan bentuk komunikasi non-personal Oke, silakan lanjut. Non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produknya ya. Transmisi melalui perantara media massa, dipungut biaya sama sekali, tapi bukan juga cuma-cuma. Nah, kalau yang tunggu dulu, udah kesambungannya. Oke, sudah. Nah, sekarang bentuk promosi yang berikutnya adalah
identitas atau hubungan masyarakat, merupakan bentuk komunikasi non personal, tidak langsung ke orangnya, dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau produk-produk. Nah, perhatikan, untuk yang seperti ini biasanya menggunakan kertas ditempel nih. Mungkin kalian pernah lihat iklan rokok, ada kertasnya, ada kayak brosur-brosur ditempel di tempat-tempat strategis. Nah, di situ masyarakat bisa melihat, oh ternyata ada iklan begini, ada brosurnya ini. Jadi ini biasanya menggunakan brosur melalui perantara media massa. Ya, medianya adalah kertas. Massanya siapa ya? Siapa yang mau melihatnya? Nah, apakah kalian kalau mengambil brosur itu membayar? Pernah dapat brosur? Pernah, Pak. Nah, dibayar tidak? Dibeli gak itu brosurnya? Ya, biasanya. Tidak, Pak. Ya, ada kebanyakan tidak ya. Nah, itu. Oke. Promosi sudah selesai. Langsung ada tugasnya, tidak usah dikerja ya. Tidak usah dikerja. Mungkin ada yang mau bertanya tentang promosi-promosi? Silahkan, saya persilahkan. Pak, Ya. mau bertanya, Pak. Oke, yang mau bertanya silahkan. Andi Ilham, perwakilan. Tunggu dulu, saya stop. Tunggu dulu. Oke, silakan Dilam. Yang keras suaranya. Sudah Kak, lihat Pak. Termasuk apa itu pengiklanan misalnya Pak. Apa di pernah Kak lihat pengiklanan Pak. Di televisi Pak, misalnya iklannya tentang mie dak goreng. Baru nama Kang itu bisa dak goreng Pak. Termasuk apa itu Pak? Promosi kah, periklanan kah atau Oke, ya. Menggunakan tadi kan dalam katanya melihat televisi toh, berarti dia bagian dari kategori advertising, promosi, ya, bentuk komunikasi personal ini. Jadi periklanannya menggunakan media massa, yaitu televisi. Pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Pak. Ya. Mbak, kenapa no baru keras suaramu? Oke, contoh saya. Jam tadi anunya Pak. Dia apa tadi? Mana tadi? Ensekku Pak, ku kasih jawi Pak. Ternyata play. Besar. Oke. Nah, ini iklan-iklan yang ada di sini. Misalnya di sini saya nonton, ya, saya nonton di sini. Eyo ma bro, sneakerhead, selamat datang. Nah, ini kan iklan sepatu. Masuk kategori apakah ini? Apakah dia menggunakan media massa? Halo? Menggunakan media massa. Ya, jelas menggunakan media itu Pak. Ya, media periklanan. Ya. Ya, misalnya ini. Saya buka misalnya sebuah video di sini, ya. Tapi dia apa bagus. Ya, misalnya coba. Ini cerita anakku Yuma. Saat ini iklan apa ini? Ada yang bisa tebak? Apakah makanan? Apakah elektronik? Halo? Ada yang bisa tebak? Iklan susu. Iklan? Susu.
Ya, iklan 6 tahun, ia mulai tertarik dengan puding. susu Aku ya. berikan gizi seimbang dan Nah, berarti ini adalah sejenis makanan dan minuman. stimulasi yang tepat agar potensinya lebih berkembang. Dengan terus belajar, dia bisa jadi hebat. Umur 9 tahun, Yuma berhasil bikin apps. Nah, biasa kita nonton. Mungkin kalian pernah nonton sementara jalan videonya ada iklan. Pernah? Halo? Pernah. Pernah. Oke. Iklan makanan. Tempo dulu. Saya kasih lihat. Bandingkan iklan yang paling jadul dulu. Mungkin kamu belum lahir, ya. Panjang helemaal. Ja, kom, dan gaan wij nu zingen. Kronjong Kemayoran, leuk. Ertussendoor een Ini- beetje meezingen, ya. Ini iklan zaman dulu. Laju, laju, berau, laju. Dia ya, ini sebenarnya dia mengandalkan media kertas. Ini. Dia tidak ada ini sebenarnya kertas kemudian dipoto dibentuk dalam bentuk video. Jadi dia masuk ke kategori publisitas hubungan masyarakat. Masyarakat. Ya. Ini iklan jadul. Saya tidak tahu iklan apa ini. Jamu. Oh bukan, odol, iklan odol. Coba lihat iklan odol Tempo dulu. Ya, Pepsodent. ya betul, sejenis Pepsodent. Waduh, Ya. walah duren. Oke. Nah sekarang kita cari lagi iklan-iklan zaman dulu. Ini iklan tahun 1978. Jangan. Ada yang bisa tebak ini iklan apa? Apakah makanan, odol? Iklan apa ini? Ya. Oke kita lihat. Oh, obat. Iklan obat. Obat anti jerawat. Bersih, tapi lihat penuh goresan. Iya, tapi kita kan harus membersihkan dengan baik, Bu. Oke, nah sekarang ada yang pernah lihat iklan ini? Lihat? Pernah, Pak. Apa? Oke, kita cari dulu iklan makanan. Ajinomoto. Cari dulu Indo iklan. Iklan Kiko Maki. Coba lihat ini iklan pertamanya Indomie. Coba lihat. Mulai jam berapa Pertunjukannya biar tambah meriah. Kata dia. Mari. Silakan kokok. Duduk. Ya. Kita berangkat, Pak. Tunggu dulu. Saya lapar.
Indomie. Oke, kita masuk kembali ke materi. Bisa dilihat kembali bukunya. Kita ke tujuan promosi. Sebenarnya apa tujuan orang berpromosi? Kita kembali ke 11 MIPA 2. Apakah sudah ada yang hadir? Anu Pak tuh ada itu chatnya di grup Pak bilang jaring aja Pak, masuk tidak ada suaranya Pak. Masa semuanya 11 MIPA 2 30 orang tidak masuk akal. Oke, tidak apa-apa. Kita kembali ke 11 MIPA 1. Silahkan. Silakan baca. Tujuan promosi. Kasih dekat-dekat aja suara, Mandila. Hah? Mandila saya. Belum PPS 1, Pak. Oh, silakan. Ini IPS 2. IPS 2 dulu, silakan. Maaf. Silakan 11 IPS 2. Sebutkan namanya yang baca. Silakan. 11 IPS 2 atau alfa semua? Fitri Rahmadani, Pak. Oke, silakan. 2. Tujuan promosi. Dalam memasarkan sebuah produk, tak jarang para pelaku usaha mengadakan event khusus untuk mempromosikan produk unggulannya kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sengaja dilakukan para pelaku usaha untuk mendukung strategi pemasaran mereka sehingga produk yang dimilikinya semakin dikenal luas oleh semua lapisan masyarakat. Berbagai macam strategi promosi pun dilakukan para pelaku usaha untuk menarik minat calon konsumennya dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap brand image produknya. Misalnya saja promosi besar-besaran melalui potongan harga atau diskon khusus, memberikan sampel gratis untuk produk-produk terbaru, atau sekedar memberikan pelayanan khusus bagi konsumen. Oke, jadi yang baru keluar dari kelas, Rizka Fahrisa, Musakir, Andi Sri Cahyani, ada 4 orang yang keluar. Nah, tujuan promosi, ya. Tentu, apa tujuan utama kita mau promosi adalah supaya barang atau produk yang kita tawarkan ke orang lain terjual. Itu tujuan utamanya, agar produk kita terjual. Nah, tapi ada juga orang mau promosi, dia tidak menjual, tapi hanya memperkenalkan produknya dulu, melainkan digratiskan. Nah, sini tadi kepada masyarakat sengaja dilakukan untuk mendukung pemasaran mereka. Jadi ada orang mau promosi itu tidak hanya dijual, melainkan hanya perkenalan. Tapi sebenarnya tujuan utamanya nanti adalah untuk menjual. Nah, misalnya promosi besar-besaran melalui potongan harga, diskon. Ya, kalau barang di diskon biasanya orang banyak yang mau beli. Ini yang saya bilang tadi, memberikan sampel contoh gratis untuk produk-produk terbaru atau sekedar memberi pelayanan khusus bagi para konsumen. Jadi tujuan utamanya promosi, meskipun dia tidak menjual, nantinya adalah supaya barangnya
dibeli oleh konsumen. Jadi yang membeli produk dalam jumlah yang cukup banyak biasa juga dikasih misalnya mau beli, kalau beli 10 gratis 1, itu maksudnya ini. Salah satu strategi tersebut dapat dilakukan untuk memanjakan para konsumen dan meningkatkan omset penjualan setiap bulannya. Namun, sebelum merencanakan dan menjalankan strategi promosi penjualan, sebaiknya tentukan terlebih dahulu tujuan promosi yang ingin dicapai. Hal ini penting agar program promosi yang direncanakan bisa sesuai dengan tujuan utama yang ingin dibidik pelaku usaha. Nah, ini tujuan utama orang mempromosikan sebuah produk. Oke, kembali ke 11 MIPA 1. Silahkan. Silahkan dibaca 11 MIPA 1 atau sudah keluar semua, Mi? Oke, tidak ada Mi 11 MIPA 1. Andi hilang keluar tuh, Mi kapan? Yang mana, Pak? Ya, A. Bagian A? Ya. A. Memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Keberadaan event promosi penjualan tentunya sangat tunggu-tunggu oleh sebagian besar para pelanggan. Biasanya, para pelanggan sengaja menanti event promosi sebuah produk untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih murah. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik sendiri bagi para konsumen, sehingga mereka tidak segan untuk ikut bergabung dengan antrean yang cukup panjang untuk mendapatkan produk unggulan yang sedang diobral besar-besaran. Oke. Nah, mungkin kamu pernah mendengar seperti ini. Jangan dulu beli baju, jangan dulu beli ini, nak. Mau pilih lebaran baru beli. Kenapa? Karena biasanya kalau mau lebaran ada diskon atau betul. Ya. Inilah yang dimaksud dengan poin. Ya, betul. Ini yang dimaksud dengan memberi daya tarik khusus para pelanggan. Diskon atau potongan harga pada waktu-waktu tertentu. Nah, sekarang kita ke tadi 11 MIPA 1, 11 MIPA 2. Apakah MIPA 2 sudah ada yang join? Ada, Pak. Siapa? Putri Anastasia. Oke, silahkan. Nur Aswinda. Ya, Nur Aswinda juga ada. Silahkan dibaca. Nurbina. B-nya, Pak. B. Nurbina keluar. Silakan baca MIPA 2. Boleh Nur Aswinda, kalau tidak ini. B. Meningkatkan angka penjualan. Sebagian besar pelaku usaha sengaja mengadakan kegiatan promosi besar-besaran untuk meningkatkan volume penjualan dan mendapatkan omset besar setiap bulannya. Biasanya, strategi ini dijalankan para pelaku usaha yang memiliki stok persediaan barang di gudang cukup melimpah. Jadi, strategi promosi tersebut sengaja dilakukan untuk menghabiskan stok lama atau persediaan barang di gudang. Ya. Serta mempercepat uang agar bisa segera balik modal. Ya, mungkin kalau ini, mungkin kamu pernah dengar cuci gudang. Pergi beli di baju di situ sama cuci gudang ini murah-murah semua. Ini yang dimaksud. Sebagai menghabiskan stok lama. Ya, biasanya juga kalau toko-toko pakaian itu kalau lebaran ya promo mengatakan cuci gudang. Nah, berarti biasanya kalau cuci gudang stok yang lama dijual murah. Itu maksudnya ini.
Oke, kita ke MIPA 3 C. Ada. Oke, silahkan Andi Regar. C. Membangun loyalitas konsumen. Tujuan pelaku usaha mengadakan kegiatan promosi tidak hanya untuk meningkatkan untuk membangun loyalitas dari para konsumennya. Hal ini dilakukan dari para konsumen yang awalnya hanya sekedar ingin coba-coba menjadi pelanggan tetap yang akan menggunakan produk yang dapat secara berkelanjutan menjadi punya untuk mewujudkan strategi promosi itu. Misalnya saja dengan memberikan diskon 25% untuk pembelian selanjutnya atau memberikan kupon khusus yang bisa ditukar dengan produk gratis setelah mengumpulkan 5 buah kupon pembelian. Dengan hadiah menarik, maka konsumen semakin senang membeli produk yang ditawarkan. Oke. Setelah mengumpulkan 5 buah kupon pembelian, dengan hadiah menarik, maka konsumen semakin Oke, lanjut. yang ditawarkan. Nah, sekarang untuk C, jadi Andi Ilang tolong dijauhkan. Oke, saya kasih keluar dulu yang mic-nya storing biar tidak mengganggu. Oke, saya kasih keluar. Ya, ternyata ada yang mau mengganggu pembelajaran kita malam ini. Jadi, kalau sekali lagi dia kasih begitu, storing, ya minta maaf saja. Saya kunci misalnya dulu di sini. Siapa, Pak? Dia kasih storing supaya pembelajaran kita terganggu. Saya mute Almi dulu. Nah, oke, itu tadi yang dibacakan oleh Andi Regar, yaitu loyalitas. Oke, saya munculkan kembali. Nah, ini. Biasanya, kalau yang seperti ini, sering sekali terjadi. Ini. Ya, kalau kita membeli sesuatu, jangan buang notanya 5 kali pembelian. Ya, notanya itu kalau sudah cukup 5, kalau sudah cukup 5 bisa ditukar dengan sesuatu. Ya, entahkah itu piring, entahkah itu alat-alat elektronik. Jadi misalnya kalau kita membeli sesuatu jangan buat notanya. Ya, kalau kasih cukup 5 itu nota, baru bisa ditukar dengan ini. Ya, biasanya kalau di mini market itu kalau kita belanja 50.000 dikasih stamp atau sejenis kayak stiker. Ya, itu yang masuk tadi yang dibacakan oleh Andi Regar, ya, membangun loyalitas konsumen. Itu. Berikutnya kita ke manfaat promosi. Oke, saya rekam dulu yang suka-suka mengganggu. Oke. Junaidi bisa mendengar suara saya? Hai. Bisa, Pak. Junaid. Junet? Oh, berarti hanya stay tune. Fahri?
Fahri bisa Oke, silakan Fahri yang baca perwakilan IPS. Promosi. Oke, manfaat promosi. Manfaat promosi. Promosi perusahaan memang sangat penting karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang. Dan tentunya itu sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. Berikut beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. A. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk sehingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Oke. Terima kasih Fahri. Jadi tujuan promosi sebenarnya yang paling utama adalah untuk menjual untuk menjual barang atau produk kita terjual. Jadi yang dibaca tadi Fahri itu yang pertama adalah tujuan promosi mengetahui produk yang diinginkan konsumen. Jadi kalau kita belanja, ya kalau ada orang mau promosi, wah, berarti itu adalah tujuannya yang punya produk untuk memperkenalkan agar konsumen mengetahui produk yang diinginkan. Kemudian mengetahui tingkat kebutuhan konsumen atau suatu produk. Jadi terkadang seperti sekarang, mau beli masker, ada tidak masker yang dijual sekarang? Ada Pak di rumah. Berapa harganya? Ada banyak. 10.000, ada yang 7.000. Ya. Dulunya itu masker 10.000 4, sekarang harganya 10.000 1. Nah, itu untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Ya. Sebenarnya masker itu tidak ada iklannya. Kenapa tiba-tiba sekarang dicari orang? Karena kebutuhan. Ada iklan masker tidak di televisi? Ada Pak. Tidak ada. Ya, jadi untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen. Ya. Sebenarnya masker ini ya karena kondisi negara kita ya biar tidak ada iklannya dicari. Kalau misalnya sabun, iklan sabun, pernah lihat iklan sabun? Pernah. Oke. Nah, iklan sabun itu banyak sekali iklan sabun. Tapi karena orang butuh, setiap orang kalau mau mandi pasti butuh sabun mandi. Nah, secara otomatis biar berapa banyak sabun yang diproduksi, sabun mandi yang paling mahal apa? Yang paling mahal sekarang Sinsuit. Detol Pak, Detol. Ya, Detol ya. Anti kuman. Pak. Ya, Kalau jadi cair. sekarang tingkat kebutuhan konsumen itu akan suatu produk. Kalau kayak sabun sekarang, apalagi sabun cair yang sejenis hand sanitizer itu lagi dibutuhkan karena ya pandemik ini.
Terus yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Oke, tadi sudah dijelaskan ini. Mengetahui harga yang sesuai. Ya, kalau tadi masker ya sudah tidak sesuai. Ada yang jualan UC di rumahnya? UC 1000? Tidak ada, Pak. Habis itu diburu juga orang yang harganya 7.000 sekarang naik 15.000 satu. Kemudian mengetahui strategi sudah juga, mengetahui kondisi, ya ini yang terakhir, menciptakan image. Ya, nah, contoh. Sekarang misalnya kalau saya bilang Indomie, nah kalau saya bilang Indomie masuk mie sedap, masuk mie yang lain. Nah, itu namanya image. Biar bilang ke Indomie, jadi semua yang berbau mie Indomie semua, padahal mereknya mie sedap. Nah, itu namanya image. Kalau saya bilang odol, merek apa yang ada di anumu? Ya, itu namanya image, menciptakan image, ya. Jadi untuk pertemuan berikut kita masuk ke sasaran promosi, ya. Jadi untuk malam ini saya screen dulu. Ketua kelas 11 MIPA 1 tidak ada ya, tidak ada. Saya lihat Sulfarid. Siapa yang mewakili? Andi Ilham ya. Oke, jadi Pak, ada Pak Sulfarid, Pak. Hah? Ada Mi? Dari tadi, Pak. Oh, saya kira tidak ada. Oke, jadi Pak. Saya screen. Nanti dilihat, dicatat seperti biasa. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, berapa yang izin. Saya screen dulu. Jangan keluar dulu supaya ada buktinya. Jadi tolong yang tersisa sekarang tinggal 59 orang. Jadi seti terakhir. Jadi rekamannya ada yang masuk, yang kan ini ada rekamannya ya, siapa yang masuk di bagian terakhir. Jadi 11 MIPA 2 alfa semua ya. Reski Ayu kan yang melaporkan selalu, yang monitor absen ke saya. Tapi tidak ada, nanti satu orang mewakili mencatat siapa yang hadir. Kemudian jadi yang saya lihat adalah rekaman terakhir. Ini. Jadi terakhir kita ini jumlahnya 60. Nanti saya upload di YouTube. Kalau ada yang merasa namanya tidak ada, bisa dilihat kembali di YouTube di bagian akhir. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Ya, ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Hah? Tidak ada, Ji. Kapan pertemuan kedua? Saya usahakan hari Minggu. Ya. Ada yang mau bertanya terkait libur? Terkait kondisi sekolah? Oke, jadi libur kita itu diperpanjang sampai tanggal 1 Mei. Karena kondisi di luar masih pandemi, masih virus kemana-mana, saya usahakan
menyelesaikan materi sebelum ibu kembali ke sekolah. Jadi kita tinggal store tugas. Jadi kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.